Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Nah, di video ini kita akan melanjutkan progres kita, yaitu membuat operasi CRUD dari form evaluasi diri. Nah, untuk form evaluasi diri ini sebenarnya cuma ngupload file aja. Nah, tapi kita berada di service yang baru yang udah aku buat di GitHubku, di FED. Nah, tahap pertama itu ngapain? Tahap pertama itu kita buat controllernya dulu. Ya, di sini ada sama sih, apa aja fitur-fitur kita, karena ada pendidikan, penelitian, pengalaman, dan penunjang, serta simpulan kalau diperlukan. Nah, karena di Scrum tim satu ini pendidikan, maka bukalah pendidikan. Nah, di pendidikan ini, untuk get all-nya itu, untuk menarik datanya itu hampir sama yang di FRK. Bedanya itu, di select ini, kita juga akan mengambil data si lampiran. Oke. Baru, untuk mengupload itu, misalnya di sini ada tabel teori. Nah, untuk si postnya ini kita cuman merequest ID-nya, ya, ID rencana bersama ID dosennya. Nah, karena yang di-upload itu adalah beberapa file, jadi variabel file ini kita definisikan sebagai string. Maaf, sebagai array. Nah, di sini ada validation, validator data. Jika di dalam request itu ada file, maka akan dilakukan ini. Jika tidak, maka mengirimkan pesan tidak ada file yang dipilih. Ini berguna untuk kita tes di Postman. Nah, ketika dia ada data, maka akan terdapat variabel files yang dia itu mengambil semua file yang ada di ini, inputan yang bernama file input. Oke. Jadi nanti di Postman itu bakal ada si form data yang bernama itu file input. Nah, baru setiap files. Nah, ini kan filesnya itu memungkinkan banyak ya, mengupload lebih dari satu file. Karena sesuai requirement kita ya, pengguna bisa mengupload salah satu atau lebih. Nah, pertama kita ambil dulu ekstensi dari file itu. Kita pakai library fungsi petinfo. Nah, petinfo dari si original name si kliennya itu atau nama si filenya itu. Tapi kita mengambil apa? Mengambil ekstensinya aja. Misalnya JPG, XML, atau PDF itu. Nah, untuk namanya itu kita ambil pakai fungsi petinfo juga, tapi yang kita ambil adalah file name-nya aja. Nah, untuk format filenya itu, file name itu kita buat nama file, terus kita tambahin ID dosennya, baru karena ini di tabel pendidikan, aku buat pendidikan, baru ada timestamp-nya dan ekstensinya. Nah, si file itu akan kita pindahkan ke direktori siluman ini. Di sini aku punya di storage ya, nggak di public, karena setelah berbincang dengan teman Theo, katanya itu bisa membuat security-nya itu rentang. Nah, jadi di storage, lalu ini udah aku buat di directory documents dan 4 ya. Karena di pendidikan ya di sini ada storage documents pendidikan. Masukkan si filenya itu. Oke, tadi kan for each files as file ya. Jadi setiap file yang udah kita lakukan looping, dia akan ditambahkan ke apa ini? Array ya. Iya, ke array-nya. Oke, untuk di table rencana itu kan ada lampiran. Nah, misalnya tadi files name itu file names itu udah dimasukin lah berapa filenya itu. Maka nama-nama file yang udah kita masukin kita bakal masukkan ke kolom lampiran di tabel rencana. Lalu si rencana itu kita save. Nah, untuk responnya itu biar ada di Lumen. Biar ada di Postman. Ini aku buat data dari rencana baru ada pesan. Lampiran eh, sukses ditambahkan. Nah, untuk edit dan delete ini masih agak rancu ya. Karena ada beberapa persyaratan di desain front end-nya. Itu akan kita bahas aja nanti. Nah, untuk Git Pratikum ini udah masuk B. Nah, teman-teman cuma nambahin ke postnya aja dulu ya. Nah, baru kalau udah ditambahin, kita buat di root-nya. Di
root web. Dari sini ada buat eh, di pendidikan teori. Nah, ini sama aja yang kayak di FRK. Nah, kalau yang pos ini juga aku buat penamanya sama juga, biar nggak ribet. Ini teman-teman bisa tambahin lagi, tambah yang lainnya. Oke, kayaknya cuma itu. Nah, lalu kalau udah bisa, dijalankan di lokal host masing-masing. Ya. Import PHP, minus, localhost 8003. Untuk FWB-nya ini. Oke, nanti sambil menunggu ini, siapkan dulu postman-nya. Ini untuk postman-nya, teman-teman bisa buat yang statis aja dulu. Nanti tambahkan request, misalnya di sini tambah request, sorry. Sini tambah request nanti. Add request, baru requestnya buat metodenya post, buat yang ini. Lalu pilih form data di body. Tadi itu inputannya ada ide rencana dan file input ya. Dan file inputnya ini buat modelnya itu array. Eh, apa sih? Iya, array ya. Nggak tulis. Nah, ya ini udah jalan. Nah, untuk ide rencananya itu sesuaikan sama database kalian masing-masing. Supaya skill yok, lihat data rencana yang udah kalian buat. Ini sorry ini belum ku share ya. Hmm, ini. Oh iya, oke. Nah ini, dari ini add request ya. Add request, baru pilih metodenya post untuk ngetes penguploadan data. Untuk URL-nya ini samakan aja. Inputannya ada dua, ID rencana sama file input. Nah, untuk ID rencana, kita buka SQL Log, tahu DBMS apa yang kalian pakai. Sini ada rencana. Dari sini kan ID-nya aku ada banyak. Ada 1910. Tapi karena ini aku mau menambahkan ke teori, berarti aku buat ini ada di satu, ada 38. Nah, di sini aku pakai yang 38. Nanti yang 38. Nah, ini teman-teman kalau eh, rencana pendidikannya belum ada, tambahin aja sendiri ke database-nya. Nah, untuk file input, select files. Wah, ada muka. Bentar ya. Ini bakal nampak nggak? Screen share. Ini. Nah, misalnya di downloads. Ini bisa select satu atau bisa select file banyak. Tinggal tekan shift baru. Atau kalau mau file beda-beda, tinggal ini klik baru kontrol pilih yang lain. Open. Nah, ini kan ada 3 files ya. Berarti ada yang lebih dari satu. Baru send. Ini lagi mengirim request ke si Lumen. Dia agak lama. Oke, udah hijau. Nah, nah ternyata udah ada ya. Nah, kalau dia berhasil, maka yang 3 file ini dia ada untuk processing di GPU, ada ini, file. Dia bakal terbaca di sini lampirannya ada 3. Baru ada pesan lampiran add successfully. Nah, lalu cek juga di lumennya. Mana nih? Oke. Nah, kalau dia udah berhasil, maka ini ada pesannya, pesan hijau. Baru di folder dokumen pendidikan bakal tambah
si file yang kita tambahin tadi. Oke, oke, gitulah kalau untuk si back end-nya. Kalau untuk front end-nya itu masih banyak pertimbangan, jadi itu bakal aku push di kemudian waktu. Jadi demikianlah video yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengikutinya ya. Atas perhatiannya aku ucapkan terima kasih.